Kita berada dalam siri khotbah tentang iman dan hampir 1 tahun sudah, dan kita sudah belajar banyak hal atau kebenaran melalui firman Tuhan tentang iman. Dan hari ini kita sampai ke Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ke 25. Dan saya tidak akan baca semua ayat itu kerana sangat panjang, telah dibaca dan didengar oleh semua. Dan saya ingin memetikkan beberapa ayat yang sangat penting untuk kita memperhatikan, untuk membantu kita untuk memahami apa yang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, khusus dalam keadaan sekarang. Dan saya menemakan khotbah saya hari ini adalah ujian iman, bahagian yang pertama, dan minggu depan kita akan lihat bahagian yang kedua. Dan tajuk ini ujian iman yang pertama, kita akan belajar dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 25. Dan jelas sekali dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama menjelaskan kepada kita apakah iman. Bagaimana kita katakan, membuat definisi tentang iman. Bagaimana kita memahami satu aspek tentang iman. Dan Ibrani pasal 11 ayat 1 berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita lihat betapa pentingnya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan harus ada mendasarkan atas iman. Dan itulah bukti. Itu bukti bagi kita apa yang kita tidak lihat, sehingga kita yakin apa yang kita harapkan itu akan ternyata. Dan kita lihat dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 25 menjelaskan kepada kita apa yang terjadi tentang bagaimana Tuhan menguji iman orang Israel. Segala sesuatu untuk menjadi benar atau betul harus diuji. Iman umat Tuhan juga harus diuji, supaya mereka dapat bertumbuh, supaya mereka dapat melihat, supaya mereka menyadari keadaan iman mereka. Dan Tuhan juga selalu menguji gerejanya, Kristen juga termasuk. Dan kita harus tahu, saat ini juga Tuhan menguji iman kita. Kita lihat untuk ujian vaksin yang akan dikeluarkan dari beberapa negara yang mengatakan mereka sudah dapat vaksin untuk COVID-19 ini. Mereka bersaing untuk siapa yang keluarkan vaksin yang pertama. Negara China, Rusia, Amerika Syarikat, yang negara yang terbesar ini, mereka bersaing untuk mengeluarkan vaksin yang pertama. Dan ada negara yang lain mungkin tidak sabar, mereka ingin mendahului negara lain, mereka melewati ujian yang diperlukan. Itu ujian klinik, karena ada ujian 3 tahap. Yang terakhir ketiga adalah ujian klinik adalah di seluruh dunia. Mereka harus uji vaksin ini sesuai untuk orang kulit hitam atau tidak. Ini vaksin sesuai untuk orang Cina atau tidak, dan sebagainya. Dan ujian klinik terakhir sangat penting sekali, yang ambil waktu yang sangat panjang. Dan sebelum vaksin ini disahkan atau berkesan dan diterima oleh orang umum, vaksin ini harus melalui tahap ujian klinik. Dan saya percaya iman kita juga selalu
melalui ujian oleh Tuhan. Dan kita lihat mulai ceritanya tentang Tuhan menguji iman orang Israel, umat Tuhan, supaya kita dapat melihat juga sebagaimana Tuhan menguji iman orang Israel, hari ini juga Tuhan menguji iman kita. Di Keluaran pasal 16 ayat pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mulailah Allah menguji iman orang Israel. Mereka ditempatkan di tempat yang sangat-sangat sukar sekali, di mana iman mereka diuji. Dan kita akan melihat dari bab 16 ini, apa yang kita dapat belajar dari apa yang terjadi. Dan ada dua pelajaran yang kita ingin melihat dan memahami, dan kita dapat mengaplikasikan apa yang kita belajar untuk hari ini. Ada dua pelajaran yang kita akan belajar dan lihat yang Tuhan ingin kita belajar dalam ujian iman dari Tuhan. Yang pertama, iman menjauhkan diri dari segala sungutan. Ingat, iman menjauhkan diri dari segala sungutan. Dan kita harus memahami bagaimana iman menjauhkan diri kita dari segala sungutan. Dan apa yang kita harus lakukan supaya kita membenarkan iman kita bekerja, menjauhkan kita dari segala sungutan. Dan dari ayat 2 sampai ke 12 kita akan melihat bagaimana ini terjadi. Bagaimana iman dapat menjauhkan diri kita dari segala sungutan. Yang pertama, kita harus meninggalkan tabiat yang lama dalam keadaan kita sekarang. Kita memiliki tabiat yang lama. Tuhan ingin kita meninggalkan semua tabiat yang lama ini, khusus dalam keadaan sekarang. Dan kita belajar dari umat Tuhan dari ayat 2 sampai ke 8. Dan apa tabiat umat Tuhan yang lama? Waktu mereka tinggal di tanah Mesir, dan dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan mereka bersungguh-sungguh karena keadaan mereka, kehidupan mereka telah berubah. Yang tabiat lama mereka masih ingat, mereka hauskan saat mereka di padang gurun. Ini terjadi dan mereka bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena tabiat mereka masih berada bersama dengan mereka walaupun mereka tinggalkan tanah Mesir bersama-sama dengan umat yang lain dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang Tuhan inginkan. Dan mereka mulai bersungguh-sungguh. Kita tanya apa sebabnya? Karena mereka masih lagi memiliki tabiat yang lama waktu mereka di tanah Mesir. Nah, ini katakan mereka di ayat kedua. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ini tabiat yang lama mereka, kehidupan yang lama mereka belum tinggalkan. Mereka masih ingat lagi akan makanan-makanan yang dulu di tanah Mesir. Dan Tuhan ingin mereka tinggalkan semua ini. Tapi mereka masih membawa beban ini bersama dalam perjalanan ke tanah perjanjian.
Kita lihat, ini kebiasaan mereka, makan daging sampai kenyang. Apa mereka sesuai dengan kehidupan yang baru ini. Saudara-saudari, dan Tuhan di sini saat mereka mulai bersungut-sungut, dan firman Tuhan berkata supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku atau tidak. Dan dalam ini Tuhan menguji umat Tuhan, Tuhan menguji iman kita juga hari ini. Adakah kita tinggalkan tabiat yang lama, kehidupan yang lama yang kita harus tinggalkan dalam keadaan sekarang? Dan saya percaya adalah ujian iman bagi kita. Kita harus melihat, adakah kita tinggalkan tabiat yang lama. Kita biasa sudah ada waktu kita pergi ke supermarket, di mana ada ramai orang, dan kita beli. Kita habiskan uang untuk membeli, untuk makan dan sebagainya. Dan Tuhan ingin kita mengubah. Ini satu ujian. Saat kita hidupnya kita ubah, kita bersungguh-sungguh sudah. Kita bersungguh kepada kerajaan, maka mereka harus MCO. Di mana kami terhad, dibataskan untuk mengikuti cara hidup yang lama. Kenapa? Karena kita tidak pernah meninggalkan tabiat kehidupan yang lama. Dan ini satu kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Saat Tuhan menguji mereka, mereka bersungguh-sungguh sudah. Sebabnya mereka tidak pernah meninggalkan tabiat yang lama. Dan Musa mengatakan, bukan kepada kami sungguh-sungguhmu itu, tetapi kepada Tuhan. Apa yang bermaksud di sini adalah saat kita bersungut, artinya kita bersungguh kepada Tuhan. Karena itu ujian Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan kita tidak lakukan. Dan kita harus ingat, di keadaan seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Apa kita harus bersungguh-sungguh? Jika kalau kita bersungguh-sungguh, artinya kita belum lagi tinggalkan tabiat lama. Dan kita lihat sini, dan bersungguh-sungguh adalah titik permulaan ujian Allah. Ujiannya adalah supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kita akan, mengapa Tuhan selalu mau uji, apa tujuannya? Dan kita lihat di sini, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jika dalam hal ini kita tidak sabar, kita bersungguh-sungguh, kita tidak meninggalkan tabiat yang lama, dan kita bersungguh-sungguh, itu berarti dalam segala perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita tidak akan ikut. Itu saja. Dalam hal kecil kita bersungguh-sungguh, itu adalah satu tanda, satu bukti di mana Tuhan yakin kita tidak mengikuti perintahnya. Sangat bahaya sekali, saudara-saudari. Oleh kerana ini, saudara-saudari, janganlah bersungguh-sungguh dalam keadaan kita sekarang. Jikalau kita mengatakan kita memiliki iman, dan iman adalah, kita harus ingat, jika kita katakan kita punya iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan kehidupan yang lebih baik, dan itu harus berdasarkan atas iman kita. Itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masa depan siapa tahu, siapa tidak dapat lihat. Saat sekarang ini, saya mengambil keputusan untuk menghentikan semua kelompok sel persekutuan. Saya tidak dapat melihat apa masa depan. Dan apakah kamu mau bersungguh-sungguh kepada saya? Dan kamu harus ingat, saat orang Israel bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun, Musa katakan, kamu boleh bersungguh kepada saya, kamu bersungguh kepada Tuhan.
Karena Tuhan menjalankan ujian atas imanmu. Dapat kamu melihat. Kadang-kadang saya ambil keputusan untuk sesuatu. Memang ada orang yang komplain, ada yang komen dengan negatif. Tapi dalam hati saya katakan, mereka komplain, mereka buat negatif, komen negatif ini bukan untuk kepada saya, kepada Tuhan. Itu saja. Oleh kerana ini, hal yang kedua, bagaimana kita dapat iman menjauhkan diri dari segala kesungutan ini? Yang pertama, meninggalkan tabiat yang lama dalam keadaan kita sekarang. Yang kedua, kita harus dengan secepat mungkin datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kita berada. Di ayat 9 sampai 12. Ingat, hal kedua, bagaimana kita dapat iman menjauhkan diri kita dari segala kesungutan adalah datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kita dengan segera. Sebelum ada sungutan keluar dari kamu harus datang kepada Tuhan. Ayat 9 sampai 12. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan kita lihat di sini, apa yang nasihat dari Musa kepada umat Israel adalah, datanglah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan kita belajar dari ini. Musa ingin umat Tuhan dan Tuhan ingin kita datang kepada Dia dalam segala hal. Dalam keadaan seperti ini, sebelum ada sungutan keluar dari mulutmu, datang kepada Tuhan dalam segala hal. Mengapa? Satu hal yang sangat penting sekali. Apa yang dikatakan ini? Sebab Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Jangan katakan sungguh-sungguh saya tidak didengar. Tuhan telah mendengar. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, dalam sungutanmu datang kepada Tuhan. Sebelum kamu bersungut, datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tadi ayat 10. Saat orang Israel mendengar nasihat dari Musa, mereka harus datang kepada Tuhan, menghadapi Tuhan. Karena Tuhan telah mendengar sungutan mereka. Saat mereka datang, apa terjadi? Ada Tuhan bohong? Ada Tuhan berdusta? Tidak. Apa yang dikatakan memang terjadi. Ayat 12, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tuhan tidak pernah bohong. Dan kita harus yakin dan percaya dalam keadaan seperti ini juga. Jangan membiarkan sungut-sungutan kita mengatasi kita sehingga kita bersungut atas Tuhan, atas pemimpin gereja dan sebagainya. Dan kita harus apa? Dengan segera datang kepada Tuhan. Dan saat kamu melakukannya, dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan tampak dalam keadaan kita sekarang juga. Mengapa Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya? Supaya sekali lagi umat Tuhan dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat orang Mesir. Karena mereka tidak meninggalkan tabiat yang lama. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka. Di ayat 12 yang terakhir. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Apa maksudnya? Karena saat kita bersungut-sungut, kita lagi tidak menerima, kita tidak percaya kepada Tuhan Allah Bapa. Dia ada Tuhan
Allah kita. Kamu lihat itu resikonya kah? Kamu lihat apa bagaimana yang terjadi kah? Itu mengganggu iman kita, kepercayaan kita. Apakah Allah tidak mendengar, saudara-saudari? Apakah Tuhan tidak melihat dan tidak memahami keadaan kita sekarang? Sebagaimana umat Tuhan datang kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya dan menjelaskan kepada mereka, aku adalah Allahmu. Jikalau tidak, bagaimana iman orang Israel? Saudara-saudari, biarkanlah kita dalam keadaan seperti ini. Jangan membiarkan sultan kita mengatasi kita. Harus kita mendasarkan iman supaya kita dapat berdiri, supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita dapat melihat Tuhan Allah kita yang percaya ini memang berkuasa. Kenapa? Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saat saya melihat ini, saya bersyukur kepada Tuhan, karena dalam keadaan seperti itu Tuhan ingin menunjukkan kepada kita ini berapa hal yang selalu kita ambil ringan sudah. Mari kita datang kepada Allah secepat mungkin dalam keadaan seperti ini. Mengetahuilah bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini pelajaran yang pertama. Iman menjauhkan diri kita dari segala senggotan. Dan kedua, iman adalah melihat apa yang tak dapat dilihat. Oke, ini sangat suka sekali, karena apa yang kamu lihat dengan mata secara fisik, dan kamu dapat melihat jika dengan iman melihat apa yang secara rohani. Oke, kadang-kadang saya memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya supaya saya dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat. Saya tahu kamu masih ingat apalah yang pelajaran kebetulan kita berhasil, yang adalah tentang Abraham saat dia dipisah dengan Lot. Oke, Lot, dan Lot memilih satu tempat yang dia dapat melihat. Oke, Sodom dan Gomora. Oke, dia melihat. Setelah Lot memilih apa yang dia lihat dengan matanya, dan Tuhan katakan kepada Abraham, kamu melihat ke seluruh arah, sejauh matamu dapat melihat. Itu saya berikan kepada kamu. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Tuhan ingin Abraham mempunyai iman melihat lebih jauh lagi daripada Lot. Apa yang dilihat oleh mata fisik, Tuhan ingin kita juga melihat lebih jauh lagi. Apa yang kita lihat sekarang, MCO, ini apa nih, arah MCO dan sebagainya. Dan Tuhan ingin kita melihat lebih dari ini. Iman adalah melihat apa yang tak dapat dilihat. Dan kita lihat dari iman adalah melihat apa yang tak dapat dilihat. Kita harus melihat Tuhan memberi pemberian ilahinya. Jika mengapa saya katakan itu pemberian ilahi ya, untuk umat Tuhan waktu mereka berada di padang gurun dan mereka bersungut-sungut, dan Musa katakan kepada mereka, kamu datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaan. Apa terjadi adalah Tuhan menurunkan makanan bagi mereka. Walaupun mereka bersungut-sungut, mereka tidak mematikan mereka oleh kerana bersungutlah, tapi Tuhan simpan dalam hati. Dan Tuhan memberi mereka pemberian Tuhan itu ilahi. Dan apa artinya iman adalah melihat apa yang tak dapat dilihat. Artinya kita dapat melihat pemberian ilahi dengan iman. Tanpa iman kita tidak dapat melihat pemberian Tuhan. Kita hanya melihat apa yang mata kita dapat melihat, dan secara rohani kita dapat melihat. Dan apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita harus beriman untuk melihat apa yang tak dapat dilihat. Pernah kamu melihat
makanan jatuh dari langit. Tidak pernah. Itu adalah apa? Pemberian ilahi. Dan lagi luar biasa. Dan Tuhan ingin umatnya mengambil bahagiannya untuk satu hari saja makanan yang diturunkan oleh Tuhan. Benar? Untuk satu hari saja, makanan satu hari saja, sebahagian untuk satu hari saja. Dari hari Senin sampai hari Jumaat, mereka ambil bahagiannya untuk satu hari saja. Dan ada orang yang ingin dapat lebih lagi, dan setelah hari lewat itu, makanan itu jadi apa? Buruk, berulat. Oke. Oh, ini biasalah kalau roti kalau tidak ada itu apa? Memang akan rusak lah kalau simpan lah di cuaca yang panas lah, rusak. Biasa. Herannya adalah ini saya pikir adalah ilahi, karena di hari Sabtu, di mana mereka siap sedia untuk hari Sabat, mereka ambil dua bahagian untuk 2 hari punya. Oke, artinya hari Sabat mereka tidak keturunan makanan sudah. Oke, mereka harus hidup kepada apa yang mereka ambil di hari Sabtu untuk hari Minggu. Biasanya satu hari sudah busuk sudah. Tapi untuk bahagian di hari Sabtu mereka ambil itu tidak buruk. Bukan itu ilahi. Itu ilahi karena Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan akan terjadi. Dan Tuhan selalu menyediakan bagi kita. Pemberiannya sangat ilahi sekali. Dan kita anggap itu biasa sudah. Saudari, setiap hari kita dapat makan, setiap hari dapat menafas, itu semua pemberian ilahi. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Apalagi kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh. Dan saat kita punya iman, kita dapat melihat apa yang kita ada sekarang, semua itu pemberian ilahi. Dan dari hati kita harus bersyukur atas semua yang kita ada. Saat kita bersyukur, kita ada sungguhan sudah. Kita bersyukur. Dan melalui ini Tuhan menguji kita, menguji iman kita. So kita lihat orang yang tidak punya iman, mereka tidak melihat. Itu harus terjadi ini macam ikut ini sains dan sebagainya. Oke, harus tidak. Sains tidak membuktikan, menjelaskan bagaimana ini terjadi. Karena apa? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kedua, iman adalah melihat apa yang tak dapat dilihat. Yang pertama, kita dapat melihat pemberian ilahi. Kita tidak lagi bersungguh-sungguh, kita lagi ambil ringan apa yang kita ada sekarang. Kita harus anggap itu semua itu memang pemberian ilahi. Perbuatan Tuhan oleh karena kasih-Nya. Dan kedua, keyakinan atas apa yang kita harapkan. Ini iman. Dia keyakinan atas apa yang kita harapkan. Dan di ayat 19 sampai 23. Dan di ayat 9, firman Tuhan berkata di sini, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Apa maksudnya ini? Roti mereka, itu makanannya mereka dapatlah. Mereka tidak boleh simpan untuk hari esok. Oke, hari esok. Pasti itu akan buruk. Mengapa mereka simpan untuk besok? Karena tidak keyakinan. Tidak keyakinan. Dan kita harap keadaan sekarang akan berubah lebih baik. Tapi setakat ini kita lihat tidak berubah lebih baik, mungkin lebih tidak berapa baik. Dan hati semua orang pun rasa takut sudah. Dan kita harapkan, bagaimana kita harus lakukan sekarang? Kita harus ada iman. Iman adalah apa? Keyakinan atas apa yang kita harapkan. Tanpa iman,
Di mana keyakinan kita? Karena keyakinan atas apa yang kita harapkan. Iman adalah seperti ini. Dan kita harus jangan membiarkan keadaan sekarang itu mengatasi kita. Kita punya harapan dan kita punya iman. Dan harapan itu terjadi karena iman. Harapan itu akan muncul ternyata karena iman. Kita belajar dari umat Israel. Mereka harap hidup mereka lebih baik. Dan mereka simpan banyak-banyak makanan untuk hari itu. Tapi lebih dari itu akan buruk. Mereka tidak dapat simpan. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak kepada perintah Tuhan. Itulah ujian iman orang Israel. Di saudara itu kesimpulan di ayat 4 sekali lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Di saudara-saudari, dengan yang sama, Tuhan akan juga menguji iman kita dalam keadaan kita sekarang. Dan melihat apakah kita bersungut-sungut atau bersyukur. Mari kita berdoa.